Ditulis saja nanti, nggak usah malu Bapak Ibu. Kan nggak mesti saya pinter, cuman karena informasinya lebih awal. Bapak Ibu, assessment ya. Oke. Assessment itu. Assessment itu ada berapa sekarang penilaian di kurikulum Merdeka? Ada 3 ini. Ada lain lagi. Yang saya paham hanya ada 2. Assessmentnya ada 2. Assessment formatif dan sumatif. Terus ke bawah. Oke, Bapak Ibu, ini menariknya kurikulum Merdeka. Saya ngomong itu karena menyusun. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nyaman. Pertama, assessment formatif. Kapan assessment formatif di ke bawah? Coba yang satu lagi. Ya ini aja. Boleh di zoom. Ini Bapak Ibu. Assessment formatif itu Bapak Ibu, assessment yang dilakukan di awal pembelajaran. Fungsinya itu apa? 2. Untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak dan kebutuhan belajar. Kebayang Bapak Ibu kalau kita semua melakukan assessment awal. Misalnya di SMP tentang pelajaran bahasa Inggris ya Pak Tasrif. Di sana misalnya tentang anggap saja tentang menulis esai pendek, gitu. Ditanya anak-anak, apakah kamu sudah ngerti bahasa Inggrisnya tentang ini? Disilang, tidak. Apakah yang lain sudah mengetahui tentang cara menulis? Tidak. Sudah bisa ini? Tidak. Tidak semua. Berarti kita ajarkan mulai dari awal. Dan yang paling gampang guru matematika, apalagi di SMP, misalnya gini, mengajarkan bilangan asli. Bilangan asli itu 1 sampai 9. Ya. Tanyakan ke anak-anak, sudah tahu angka 1 sampai 10? Belum Pak Guru. Kalau belum, jangan ajarkan operasi matematika. Pasti Pak Guru, kamu bodoh. Padahal kita yang salah memulai. Kalau anak-anak belum bisa mengenal angka matematika, ajarkan dulu, ini 1, ini 2, ini 3. Setelah itu, kenalkan simbol matematika. Baru ajarkan 1 tambah 2, 3. Mana wujud 3? Pakai alat. Ini 3. Jangan sekarang kan bicara abstrak di anak-anak kecil nggak ngerti. Inilah 3 anak-anak. Jangan bilang hanya 3 di mulut. Inilah anak-anak 3. Jadi anak-anak tahu bahwa 3 itu ternyata 3. Kan ada juga guru mata 3 tambah 5, 7. Kenapa? Ya, ada 1 di sini gitu kan, bohong-bohong. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi assessment awal itu saya ulangi Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak. Yang paling, mohon izin ada ibu guru yang non muslim, mohon. Ibu izin, misalnya ajar ikro ini, saya nggak tahu di agama Indo ya Bu, mohon maaf. Saya contoh, jangan pernah ajarkan anak-anak Quran besar kalau ikronya belum lewat, pasti nggak bisa. Ya jangan ajarkan ikro 2 kalau ikro 1-nya belum lewat. Itulah metode itu yang benar itu. Diketahui dulu, datang ke guru ngaji, kamu udah bisa ngajian? Belum Ustaz. Sudah kenal alif bata? Belum Ustaz. Itu ya tugas kita. Bukan ajarkan bagaimana melafalkan. No. Kurikulum Merdeka itu sederhana. Pertanyaan berikutnya kita, setelah kita tahu bahwa kebutuhan belajarnya itu, kemampuan dasarnya itu, apa yang kita lakukan? Merancang pembelajaran tadi. Dari asesmen awal misalnya di sekolah, Umi berapa orang satu kelas? Berarti udah standar nasional. Ya kalau rata-rata 30. Di dalam kelas itu ternyata dari asesmen awal tentang pelajaran matematika, ada 3 kelompok anak. Ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti, yang tidak sama sekali mengerti. Kita bagi itu, kita buat treatment itu. Coba ada kayaknya di terus aja di situ. Tadi. Pembelajaran berdiferensiasi, biar kita lompat-lompatan. Terus. Bukan. Ke atas kayaknya. Nggak ada di sini. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu lahir dari situ Bapak Ibu. Jadi bukan dibeda-bedakan sengaja. Kan tentu ada anak-anak kita yang
pemahaman yang lambat, ya kan? Ada yang cepat. Nah itu yang kita walisati. Tujuan akhir kita bukan mencari anak-anak yang pintar, tapi apa yang dikuasai pada saat kita mengajarkan mereka. Kan SKL itu Bapak Ibu. SKL itu apa? Ya itu kan kepanjangannya. Tahu mana SKL? Belum pernah. Saya juga tahu setelah di sana. Ternyata memang harus hijrah, harus hijrah. Bukan berarti tidak cinta daerah gitu. Mohon maaf lelucon. Maksudnya begini, semangat untuk tahu itu harus betul-betul, kan banyak jalan menuju Roma. Kalau kita nggak mendapat jabatan di daerah, jangan paksa. Nggak ada jabatan lain. Kalau nggak dapat sama sekali, kita mendukung pejabat yang ada, gitu dong. Jangan marah-marah nggak dapat. Boleh jadi Anda dikasih jabatan nggak mampu apa-apa kan lebih malu. Gitu. Oke, kita terima padanya. Ini selingan. Bapak Ibu, tadi mana ya? Apa yang saya ngomong? SKL. SKL itu catat Bapak Ibu. Itu bahasa saya paling gampang karena saya merasa SKL itu setelah kita mengajarkan anak-anak, anak tahu apa, anak bisa apa, anak ngerti apa, dan anak manfaatnya untuk apa. Itu SKL itu. Contoh tadi anak-anak nggak tahu ini isi aqua apa, tapi setelah kita ajar, Pak Guru kami tahu ternyata sekarang aqua itu isinya air. Kadang-kadang isinya Coca-Cola setelah diganti air. Gitu. Sebelumnya mereka nggak tahu. Makanya hati-hati, makanya guru bahasa Inggris Pak Tasari. Kan ada guru, apa bahasa Inggrisnya bantal guling, Pak Guru, kita ajarin yang lain. Sampai ke sana, kami diajari Pak Guru bantal guling bahasa Inggrisnya, padahal salah. Iya. Hati-hati. Termasuk konsep keilmuan harus hati-hati. Jadi itu. Jadi SKL itu bahasa sederhananya kan bangga kita, begitu masuk anak-anak nggak tahu apa-apa, begitu kita keluar anak-anak hore mengerti, itu kan tujuan akhir kita. Tapi ada tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendeknya adalah bagaimana begitu kita masuk dan keluar lagi, pertama anak tidak jenuh dengan kita. Wah apalagi anak-anak kepo, hafal tali pinggang Pak gurunya, hafal bunyi sepatunya ibu gurunya. Nah gimana kita membuat senang mereka ini? Kan ada anak-anak kalau masuk jam bahasa Inggris. Kalau saya dulu manggil lewat, dia cuma satu manggil lewat, learn English with love. Itu rumus saya. Bikin postcard, kartu kecil seperti foto, tulis, misalnya bantal guling. Cara tulis bahasa Inggrisnya Dutch pillow, cara bacanya Dutch pillow, jenis katanya kata benda. Ya, artinya bantal guling. Besok bahasa Inggrisnya tidur apa? Sleep. Cara bacanya sleep, artinya tidur. Kata kerja, jenis katanya kata kerja. Hari berikutnya, I sleep with Dutch pillow. Saya tulis, saya tidur dengan bantal guling. Kelar anak-anak pintar bahasa Inggris loh. Itu yang sederhana, nggak usah rumus-rumus yang macam-macam. Jadi learn English with love. Tapi juga jangan slogan itu kita juga nggak terlalu love banget gitu. Harus love juga. Ya. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi SKL itu pastikan Umi, saya minta termasuk Pak Pengawas. Tolong dikasih tugas guru-guru, datang berikutnya, betul nggak anak-anaknya berubah? Jangan tanya gurunya. Saya ingat betul-betul pengawas bahasa Inggris keluarga saya, Pak Mansur. Kok beliau uji saya? Oh, minggu berikutnya nggak datang-datang beliau. Karena saya lebih pintar dari beliau. Mohon maaf, ini bukan sombong. Tapi maksudnya kita siap lebih dulu. Wah, Umi sama Pak Lagi kan guru bahasa Inggris. Tapi kalau beliau tahu saya, ya, you are the best. Ya, kan kita bangga ya. Guru yang dipuji-puji sama beliau itu, guru bahasa Inggris, Pak Taqiyuddin. Oh, Pak Taqi is the best teacher. Oh, dimanggil lewat, saya bangga juga. Walaupun mungkin karena ada saya gitu beliau ngomong. Tapi no problem, yang penting keluar di mulut beliau gitu. Nah itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, pastikan, saya ulangi Pak Pengawas, Pak Kabid, tolong nanti diuji guru-guru nih. Guru siapapun, mau PNS, non-PNS, ketiga apa lagi. Ya, beri tugas. Pastikan guru siswa yang diajar paham. Karena kita ingin tahu bahwa SKL itu Ibu. Karena SKL kan tujuan akhirnya setelah tamat SMP. Setelah belajar 3 tahun, anak bla bla bla. Pertama, bisa masuk ke SMA. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga,
dia paham tentang apa dirinya, tentang ilmunya. Itu jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek, setelah diajarkan, kalau korek itu membakar rumah, itu paham. Ya Bapak Ibu, tolong nanti, Umi, saya yakin bulan 6 saya datang lagi. Ya. Saya tadi dapat penghargaan di layar itu di Unsri. Saya ngomong ke mahasiswa PGPPG itu 500. Oh ternyata mereka baru tahu bahwa itu gitu. Nah ngajar nggak usah banyak-banyak. Hari ini mereka bawa pulang, I love you mom. Itu aja cukup pulang. Ngapain banyak-banyak, mereka otaknya bukan bahasa Inggris. Termasuk matematika. Cara membuat kue, 5 sendok gula, tambah 5 terigu, itu aja dulu. Itu namanya keterampilan vocational. Iya, ilmu fungsional itu bermanfaat. Itu ya Pak? Apalagi Umi? Assessment. Kemudian yang kedua, assessment formatif, sumatif. Saya ulang dulu. Assessment formatif, nggak ada nilainya. Nggak ada angka Bapak Ibu, jangan sampai. Misalnya setelah Bapak Ibu tes baca tulis, nggak ada sama sekali, kasih 0. Gimana mau kasih 0? Diajarkan aja belum? Tulis saja, si A belum tahu baca tulis. Si A belum kenal huruf. Gitu aja. Karena itu modal kita. Kemudian formatif yang kedua, tugas fungsinya adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Saya dulu waktu dosen di STKIP juga selalu kasih soal, apalagi di SMA. Saya setiap ulangan setelah satu bab tulis soal. Soal nomor 6, tulislah bagaimana cara Bapak mengajar. Itu saya. Saya ngajar di UHAMKA Jakarta tuh menjadi dosen terbaik padahal cuma 3 semester. Gara-gara itu. Ternyata dosen yang lain gak mau mengevaluasi dirinya. Saya tulis. Kemudian dikasih penjelasan, tulislah jawaban dengan pulpen yang berbeda, dengan gayamu yang berbeda, supaya tidak diketahui bahwa kamu yang nulis. Katanya kotor-kotor, Bapak ngajar cepat, Bapak kotor. Nah, itu yang kita baca, besoknya kita pelan-pelan ngajarnya. Jangan dibaca, Bapak cara ngajarnya bagus, Bapak ganteng, gak usah dibaca itu. Ya lama-lama juga gantengnya hilang kok. Yang kita perbaiki itu cara kita, jangan salahkan anak. Saya 1000 biji buku di rumah saya baca nomor 1, 10 kesalahan guru dalam mengajar. 2 diantaranya melakukan diskriminasi penilaian. Iya, kalau ada anak temannya biar gak pintar dapat 9. Ada kan? Nggak ada di SMP 1 contoh. Ya, kalau guru SMA apalagi sampai hari itu lebih sering. Angka 6 jadi 9 karena ceweknya cantik gitu. Itu kesalahan. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh guru itu tiba masa tiba akal. Ini Profesor Mulyasa ngomong, bukan saya. Tiba masa tiba akal maksudnya apa? Nggak ada rencana mengajar, nggak ada materi yang disiapkan, tiba-tiba masuk. Ayo anak-anak ambil buku di perpustakaan. Selesai disuruh anak buku tulis, baca, beliau main catur. Saya bersyukur nggak diangkat jadi kepala sekolah Pak Dio. Kalau saya diangkat jadi kepala sekolah, mungkin musuh saya paling banyak. Karena saya nggak suka cara-cara ini. Ya, dulu di SMA 1 Manggalewa, guru nggak boleh terima KJM kalau RPP nggak selesai lewat saya. Pak Bambang Pak Suai dulu saya ngomong, saya hari ini kepala sekolah. Lillahi ta'ala saya ngomong gitu, bukan bikin-bikin. Ya kan kalau mau jadi orang kan harus begitu. Ya tapi ada sisi manusianya. Ya, saya kan yang tempeleng orangnya Pak Hamid Silado di lapangan, bok sampai masuk rumah sakit. Kalau Bapak marah, saya lawannya. Di ruangan ini bukan omong kosong. Kalau Bapak marah, urusannya bengkok. Karena saya udah siap. Masa guru dilawan lagi upacara kan ngomong bapak kamu. Dia bilang sama buat dipanggil tuh anak. Ternyata nanya Pemus lalu. Di lapangan. Anak SBY swasta bunuh di sini. Ini untuk pendidikan. Yang lain boleh santai-santai. Kayak itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai itu di formatif ada. Kemudian somatif ada nilainya. Tetapi ada yang salah dengan kita Bapak Ibu. Saya nih mau isi nilai rapot nih. Apa rumusnya? 3 kali nilai ulangan harian, tambah 1 nilai semester mid, tambah 1 nilai semester. Dibagi berapa tuh? Dibagi 5. Ya kan? 3 nilai ulangan harian, kalau dibagi 3 misalnya 70, berarti 210 dibagi 3 rata-rata 70. Tambah ulangan midnya 70. Atau misalnya gini, 70 ulangan harian, 70 mid, 100 ulangan semesternya. Berapa itu?
240 dibagi 3, iya. Berapa? 8. Sebenarnya anak dapat 100. Kita salah. Bukan salahnya guru, tapi salah rumus saat itu. Yang saat ini kurikulum merdeka, nilailah yang paling akhir. Karena dia sudah sampai di titik itu. Ya, contoh nih. Begitu pada saat masuk, dia tidak bisa hitung matematika. Tapi begitu semester selesai, dia hitung. Apakah kita nilai yang tidak bisanya? Bukan. Yang kita ambil yang terakhirnya. Karena kompetensi tertingginya dia saat itu. Ada dulu kasus di Manggarai. Anak juara nasional olimpiade, nggak lulus UN. Iya kan ada banyak itu. Karena pada saat ujian, moodnya yang lagi down. Nah ini yang mau dipangkas sekarang ini. Nggak perlu itu. Kemudian yang terakhir, kayaknya sudah gelisah nih. Yang terakhir, Umi, saya nggak ke pengawas dan Pak Kabit. Umi dan Bapak Ibu Guru, kenapa kurikulum merdeka ini dipikir? Dulu kan begini, termasuk saya ngomong nih. Oh masa kita ngajar orang Jakarta yang bikin soal? Ya kan? Betul kan? Orang kita ngajar mati-matian mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, tiba-tiba soalnya dari Jakarta, nilainya juga dikembalikan ke Jakarta. Apa yang terjadi? Anak dapat 25, 30, paling tinggi 40. Sekarang dikembalikan. Yang rancang pembelajaran siapa? Guru. Yang ngajar? Guru. Yang ulangan kan? Guru. Yang menilai? Guru. Yang kasih lulus? Guru. Ini namanya kurikulum merdeka itu. Bukan merdeka, guru bebas kemana-mana, anaknya main. Jangan sampai salah. Nanti Pak Kabit, Pak Pengawas tolong diluruskan. Sekarang banyak yang salah. Orang tua juga banyak salah. Kurikulum merdeka kan merdeka. Anak saya mau datang, mau enggak, yang penting besok dia tahu. Bukan itu. Ada 6 dimensi yang kita bangun, Bapak Ibu. Disebutnya dimensi profil belajar Pancasila. Bagaimana anak kita tadi? Makasih Pak Dio. Saya suatu saat mau ketemu Pak Bupati, Pak Dio. Mohon fasilitasi, tapi datang berikut. Kurikulum merdeka ini tujuannya itu. Karakter yang pertama dibangun takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau anak-anak sebelum pulang sekolah, misalnya Islam, ya sholat duhur dulu. Mohon maaf, kalau yang agama Hindu, pakai agama itu. Kemudian bernalar kritis. Wah, di Dompu ini harus diajarkan betul. Berkritis tapi bernalar. Itu umpamanya di Dompu. Saya ngomong karena kampung. Ya, kurikulum merdeka itu bernalar kritis. Artinya bernalar kritis itu mampu memprotes juga memberi solusi. Tapi kalau di Dompu ini kan mengkritis nggak bernalar. Iya, taunya protes, padahal nggak tahu data itu. Ngomong ke dinas, dia nggak tahu, nggak ngerti dinas datanya apa. Asal ngomong, salahkan orang di sana. Ya, tapi belajarlah. Jadi tugasnya kita memberitahu. Pak, data di dinas begini, gimana anak kita gini, gurunya masih kurang. Itu nggak apa-apa. Saya sudah buat Pak, tapi saya nggak mau kemarin kirim ke Pak Sekda, tapi kan lebih. Saya sudah tulis membangun pendidikan dari pinggir. Saya punya. Minta kemarin Pak ke dokter ketua STKIP Yapis. Ya, Dokter Dodo, saya dikirimi statistik dalam angka. Saya sudah selesaikan. Nanti suatu saat saya paparkan. Membangun pendidikan dari pinggir. Tapi saya nggak mau, takut nanti ada yang tersinggung gitu saja. Tapi kalau ada izin dari Pak Kabit, Pak Pengawas, Pak Dinas, itu Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka itu. Jadi semangatnya dikembalikan kepada kita semua. Ya memanglah kalau barang baru kan tentu bikin kita pusing. Saya pernah nulis protes di grup guru NTB itu, kurikulum merdeka itu tolong seperti anak kita masuk pondok pesantren. Kurikulum. Anak kita kalau pondok pesantren, anak kita Umi, Haji nggak mau pulang saya benar. Karena sulit menghadapi hafalan 1 juz sehari, suasana pesantrennya yang ketat. Tapi kalau kita ikuti, kita tarik keluar anak kita menyesal seumur hidup. Tapi kalau kita bertahan sedikit 5 bulan kemudian, Umi, saya nyaman Umi, nggak usah keluar lagi. Karena dia udah tahu suasana itu. Nah seperti itu, ya hal baru itu wajar tantangannya. Bagi guru yang tidak mau maju, setuju Pak Deo dibuatkan instrumennya, suruh checklist, berarti kembalikan ke kantor camat. Ya, kan di kantor camat kan layani barang mati aja kan. Ya, kalau di sini kan kita lebih enjoy, menikmati. Saya kira itu, mohon maaf, banyak hal yang ingin kita sampaikan.
Tapi nanti Umi dan Bapak Ibu guru silakan. Saya kecuali tidur. Jangankan orang yang saya kenal pasti saya antar yang terima teleponnya. Karena prinsip saya semua yang telepon saya itu pasti bawa berkah. Pasti. Nggak mungkin telepon saya kalau nggak bawa berkah. Itu saya kira itu, mohon maaf apabila ada lagi yang kurang. Ini materi ini saya sampaikan 2 hari di beberapa tempat lain karena harus nginap. Tapi di Dompu ini kan sudah cerdas semua, cukup setengah jam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.